warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, para kepala sekolah, peserta pelatihan sekolah penggerak. Alhamdulillah kita udah sekian hari mempelajari tentang kebijakan-kebijakan yang harus kita tindak lanjuti. Berawal dari kita telah mempelajarinya kerangka kurikulum beberapa hari yang lalu. Terus kita juga mempelajari dan bahkan mengkaji bagaimana capaian pembelajaran yang harus nanti dikembangkan oleh anak-anak kita. Dan sekarang ini yang sangat lebih menukik, yaitu bagaimana proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ini adalah kurikulum yang betul-betul diimplementasikan di satuan pendidikan. Proses penyusunan kurikulumnya seperti apa? Kita perhatikan bagaimana proses penyusunan kurikulum operasional itu sebetulnya. Pertama, terlebih dahulu mari kita pahami kerangka dasar dan struktur kurikulum. Kalau berbicara dengan kerangka dasar dan struktur kurikulum, ini merupakan peta atau arah yang ingin kita kembangkan nanti dalam kurikulum satuan pendidikan. Baik, memahami kerangka dasar dan struktur kurikulum merupakan satu keharusan. Apa saja yang menjadi dasar panduan kurikulum operasional satuan pendidikan, dan apa saja yang ditentukan oleh kementerian. Kita lanjut. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, tentang kerangka dasar kurikulum yang merupakan ruhnya atau jantungnya. Nah, kerangka kurikulum dasar kerangka dasar kurikulum ini ditetapkan oleh pemerintah pusat, dan ada di sini yang kita lihat ada hal yang baru. Yang pertama adalah tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional sekarang udah diterjemahkan ke dalam profil pelajar Pancasila. Dan selanjutnya SKL atau standar kompetensi lulusan yang dulu itu ABCD untuk SMA bunyinya seperti apa, sekarang udah merujuk kepada profil pelajar Pancasila. Jadi kita bisa terjemahkan bahwa tujuan pendidikan nasional kita yang sekarang adalah profil pelajar Pancasila. Kemudian selanjutnya untuk mencapai tujuan akhir atau lulusan kita itu kan nanti adalah profil pelajar Pancasila, maka dilengkapi operasionalnya dengan adanya standarisi, ada standar proses dan standar penilaian, dan ada standar-standar yang lain sebagai pendukungnya. Nah, ke bawahnya ada struktur kurikulum, ini yang sedikit hal-hal yang baru yang sekarang, bahwa kurikulum yang sekarang itu adalah kurikulum yang dihitung dengan jumlah menit yang real, dan sekolah atau satuan pendidikan harus mengalokasikan minimal 30% dari jumlah alokasi waktu untuk kegiatan kurikuler. Kemudian juga ada prinsip pembelajaran dan asesmen yang tidak bisa dipisahkan, prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah, yang berwarna hijau ini adalah komponen yang sangat menentukan. Jadi struktur kurikulum, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran dan asesmen, yang tiga ini turunannya. Kemudian ke bawah turunannya itu ada perangkat ajar, bisa berbentuk buku, teks pelajaran dan sebagainya. Nah, berbicara dengan perangkat ajar, setelah informasi yang kita terima ada ini ditentukan atau difasilitasi oleh kementerian. Selanjutnya tujuan pendidikan, kemudian profil Pancasila, standar nasional pendidikan, struktur kurikulum, ini kemudian capaian pembelajaran, ini ditentukan oleh pemerintah pusat. Maka turunan yang kita implementatifkan nanti di sekolah adalah kurikulum operasional. Yang dulu mungkin namanya masih ingat adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, ya kurang lebih lah mirip-mirip seperti itu. Baik, usai memahami tentang kerangka dasar kurikulum, mari kita pelajari proses penyusunan kurikulum di satuan pendidikan. Nah, prosesnya seperti apa? Kita nanti dalam rangka menyusun kurikulum operasional atau kurikulum implementatifnya. Proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan, ya seperti ini, saya lihat bagannya. Proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan berawal dari yang kita harus maknai, bahwa tujuan pendidikan nasional kita ini sekarang udah diterjemahkan menjadi profil pelajar Pancasila. Kemudian diturunkan menjadi SMP, standar nasional pendidikan yang 8 itu sekarang sudah diterjemahkan lagi menjadi struktur kurikulum.
proses pembelajaran dan asesmen dan capaian pembelajaran ini hal-hal yang baru. Jadi yang SNP ini sudah diterjemahkan menjadi struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen, dan capaian pembelajaran yang 3 ini. Dan tujuan pendidikan nasional tadi sudah diterjemahkan menjadi profil pelajar Pancasila. Nah, ke bawah ini ditentukan oleh pemerintah pusat. Dan ke bawahnya kita bisa lihat bahwa kurikulum nasional itu harus ditempuh dengan langkah-langkah mengikuti aturan. Pertama adalah menganalisa konteks. Mungkin masih ingat dulu kita melakukan analisa SWOT atau analisa lingkungan sekolah lah. Setelah kita melakukan analisa konteks di awal-awal tahun, maka kita memanfaatkan data informasi hasil analisa konteks itu untuk merumuskan visi misi tujuan sekolah kita. Kemudian menentukan pengorganisan pembelajaran. Nah, kalau dulu ini namanya mungkin termasuk manajemen pembelajaran atau termasuk pengaturan pembelajaran. Kemudian menyusun rencana pembelajarannya seperti apa, kemudian dilakukanlah atau mendesain pendampingan, evaluasi, dan pengembangan sebagai tindak lanjut tahap-tahap sebelumnya. Nah, kalau berbicara dengan targetnya itu ada yang disebut dengan program jangka pendek, itu untuk 1 semester 1 tahun, dan tertuang juga dalam RKJM atau rencana kerja jangka panjang. Baik, untuk selanjutnya, untuk penyusunan dokumennya, alurnya seperti begini, kemudian ada peninjauan dan revisi seperti biasa dokumen itu, dan selanjutnya analisis karakteristik satuan pendidikan itu kita wajib dilaksanakan untuk menentukan visi, misi, dan tujuan. Saya menggarisbawahi yang selama ini berjalan, visi, misi, dan tujuan, kadang-kadang karena kita terbuat agak terburu-buru, tidak mengoptimalkan data hasil analisa karakteristik, gitu, tidak optimal. Tapi mungkin sebagian ada yang mengoptimalkan. Kalau di saya khususnya, karena terburu waktu, kadang-kadang analisa karakteristik ini belum dioptimalkan untuk mendesain visi, misi, dan tujuan. Nah, sekarang visi dan misi tujuan ini harus menggambarkan target akhir dari lulusan siswa kita. Target lulusan siswa kita ujung-ujungnya sebetulnya atau goalnya adalah profil pelajar Pancasila. Maka dalam visi, misi, dan tujuan ini harus tergambar secara tersurat dan tersirat. Itu rangkaian-rangkaian dalam rangka penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, bagian ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan seperti itu. Bagaimana cara menganalisa karakteristik satuan pendidikan? Ini cukup kita pahami. Tiap-tiap sekolah dengan karakter yang ada, ini biasanya menggunakan format isian atau kuesioner. Terus juga bagaimana proses mendesain visi, misi, dan tujuan. Rekan-rekan sekalian, visi, misi, dan tujuan biasanya disusun secara bersama-sama dalam satu kegiatan rapat atau rapat koordinasi, diketahui oleh warga sekolah, bahwa visi sekolah itu kita harus begini, 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 dan selanjutnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk penentuan visi, misi, dan tujuan sekolah, intinya didasarkan dari informasi data hasil analisa konteks sekolah atau analisa SWOT yang kita lakukan. Nah, mungkin untuk gambaran secara alurnya, proses berpikirnya seperti ini. Kita bisa menjawab alur seperti ini untuk mengeceknya. Apakah satuan pendidikan sudah memiliki misi tujuan? Ini untuk kita mereviewnya. Kalau sudah, berlanjut ke sini. Kemudian kalau belum, ada tahapan yang kita harus lakukan. Dan ini saya pribadi mungkin nanti harus melakukan dulu ini untuk pengecekan visi misi itu. Apakah visi misi itu hasil analisa lingkungan atau belum? Nah, ini bagaimana bisa kita nanti dimanfaatkan dalam penyusunan visi misi sekolah kita. Mungkin untuk hal-hal yang lebih mendalam, kita akan berlanjut nanti di sesi yang berikutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan secara garis besar tentang proses penyusunan kurikulum operasional yang perlu kita pahami, yang mungkin saya garis bawahi lagi. Mungkin itu saya yang sampaikan. Terima kasih rekan-rekan semua. Kalau ada tanggapan atau pertanyaan, kami beri waktu, dipersilahkan. Terima kasih. Mangga, ada tanggapan?
Saya Pak, Ya, baik. tadi dalam bagan itu ada pemerintah pusat dan satuan pendidikan. Di sana ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan satuan pendidikan. Nah, mohon apa saja kewenangan pemerintah pusat dan apa kewenangan satuan pendidikan? Ya, terima kasih. Baik, saya coba ya sepanjang pemahaman saya, betul bahwa program Sekolah Bergerak ini adalah program yang berbeda dengan program yang sebelum-sebelumnya. Sempat kita dulu mungkin pernah mempelajari mengenal program Standar Nasional Pendidikan, program SSN, RSB dan sebagainya. Yang membedakan program sekarang ada terjadinya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Nah, wewenang pemerintah pusat adalah menentukan tujuan pendidikan nasional yang telah itu wewenang pemerintah pusat dan menentukan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi profil pelajar Pancasila ini kalau kita lihat di sini berarti terjemahan dari tujuan pendidikan nasional gitu, udah diberubah. Dan terjemahan dari SMP ini adalah menjadi 3 struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen, dulu terpisah dengan asesmen secara bersatu, dan capaian pembelajaran. Nah, ini adalah kewenangan pemerintah pusat. Nah, ada ke bawahnya, ada yang kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam hal apa, yaitu dalam rangka pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Maka di kurikulum operasi pendidikan kita harus mengadopsi muatan-muatan lokal yang berlaku di daerah tersebut. Contoh di lingkungan saya di sini ada muatan lokal yang sudah diperdakan yaitu pencaksilat. Mau tidak mau kita adopsi. Kemudian ada kearifan lokal tentang pengembangan UMKM yang diintegrasikan dalam pengembangan kewirausahaan peserta didik nanti dalam unit-unit produksi. Nah, mungkin seperti itu kewenangannya untuk kegiatan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah. Terima kasih, Bu. Nah, terima kasih Pak, cukup jelas. Ya. Terima kasih Pak pembawa materi, Pak Marpudin, cukup jelas saya. Jadi artinya dalam pembuatan kurikulum ini nanti memang sudah dibagi ya kolaborasinya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan satuan pendidikan gitu ya Pak Marpudin ya. Betul Pak. Hanya sekarang ini kan berarti yang menonjolnya itu adalah di profil pelajar Pancasila. Baik Pak. Kalau dengan demikian nanti apakah kita juga harus merubah visi dan misi kita atau gimana ya Pak? Ya. Pak Marpudin ya. Siap. Baik Pak, terima kasih. Ini pertanyaan luar biasa. Nah, kita tadi flashback ke sini Pak, bahwa kewajiban di daerah khususnya di satuan pendidikan adalah menentukan visi misi sekolah atau masing-masing satuan pendidikannya ini. Ada hal yang kita maknai bahwa apakah visi misi ini selalu harus dirubah. Nah, kalau menurut ketentuan bahwa visi misi dan tujuan itu adalah kewenangan sekolah. Dan ada yang mengatakan bahwa visi misi ini bukan barang suci gitu, bisa saja diberubah sesuai dengan trennya, sesuai dengan trendinya. Bukan kitab suci lah ya. Ya betul. Sesuai dengan filsafat Ki Hajar Dewantara bahwa anak atau peserta didik itu adalah dalam kondisi zamannya gitu, pembelajaran harus disesuaikan dengan zamannya. Jadi visi misi untuk satuan pendidik relatif kalau menurut saya bisa saja dirubah atau dimodifikasi. Yang penting mereferensi ke target akhir yaitu profil pelajar Pancasila. Mungkin itu yang saya selama ini baru dipahami, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Siap. Cukup saya kira Pak ya. Ya, terima kasih buat Pak Agus dan teman-teman, Bu Siti. Mungkin itu yang bisa sampaikan dan mudah-mudahan apa yang kita pahami ini bermanfaat dan saya cukupkan untuk kegiatan hari ini. Sampai di sini kita jumpa lagi mudah-mudahan kesehatan kita bersama. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.